Swastiastu. Om Awinam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadra Ketawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asung kertewara nugraha beliaulah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nikade Cynthia dan rekan saya Nimade Ayu Trisna Apriliasari akan membawakan materi berkaitan dengan air sebagai sarana upacara keagamaan umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, Hindu merupakan agama yang universal dan air merupakan sarana yang selalu kita gunakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial, keagamaan, dan bidang-bidang lainnya. Pentingnya air tentu tidak dapat dipisahkan dengan upacara keagamaan. Terlebih, air merupakan sarana yang sangat dekat dengan kegiatan keagamaan umat Hindu. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya Nimade Ayu Trisna Apriliasari akan menjelaskan lebih lanjut terkait makna air tersebut. Silahkan Ayu. Terkait makna yang akan dibahas, tentunya di dalam agama Hindu terdapat banyak makna air. Nah, di sini saya akan membahas 3 makna. Yang pertama itu air sebagai penyembuh, yang kedua air sebagai penyucian, dan yang ketiga air sebagai pelestarian. Yang pertama, air sebagai penyembuh. Di dalam Rigveda Mandala 10 Sutta 137 Sloka 6 disebutkan bahwa air itu adalah obat, air pengusir penyakit, ia sebagai obat dari segala macam jenis penyakit. Yang kedua, sebagai penyucian, air di dalam masyarakat Hindu Bali itu dipercaya sebagai wujud dari Dewa Wisnu, sebagai manifestasi Ide Sang Hyang Widiwasa. Di dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 Sloka 109 disebutkan tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kecerdasan, jiwa dengan ilmu suci dan tapa brata, kecerdasan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, makna air itu sebagai pelestarian, di mana air itu adalah sumber kehidupan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Cynthia, bahwa air itu di mana ada air, di situ ada kehidupan. Ya, tentunya Ayu tadi sudah menjelaskan banyak tentang makna air bagi umat Hindu. Tentunya juga berbicara tentang air, kita bertanya-tanya kalau dalam agama Hindu dari mana saja sih sumber-sumber air tersebut. Bisa dijelaskan Ayu? Sumber air di dalam sastra Hindu itu disebutkan ada 4. Yang pertama itu air laut, air sungai, mata air, dan air di dalam jejak kaki sapi. Nah, juga di Bali itu kalau misalnya campuran 2 air sungai itu juga bisa dikatakan juga air suci. Umat sedharma yang berbahagia, tadi sudah banyak dijelaskan tentang air dan sumber air. Namun pada kehidupan kita, kehidupan beragama umat Hindu khususnya, kita banyak menggunakan air dalam upacara keagamaan. Dan air dalam agama Hindu kita sering sebut dengan tirta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Ayu akan menjelaskan tentang apa itu tirta dan fungsi tirta dalam upacara keagamaan umat Hindu. Silakan Ayu. Yang pertama, tirta itu arti dari tirta ya. Tirta itu berasal dari etimologinya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya air suci, yang dimana kegunaannya itu ada 3. Kegunaan atau fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu sebagai tirta sebagai upakara atau media dalam persembahyangan umum. Yang kedua sebagai pengukatan. Yang ketiga sebagai dalam upakara dalam upacara meninggal seperti itu. Nah, yang pertama kegunaan dalam persembahyangan
biasa, di mana tirte itu berasal kan dari air biasa. Air biasa itu diunggahin, bahasa kita diunggahin atau dihaturkan ke pelinggih di pura, di sangga, di berajan atau tempat suci, dan nantinya itu akan dilungsur yang disebut dengan wangsu padu. Yang kedua, air itu disebut penglukatan. Air penglukatan itu digunakan untuk membersihkan sarana-sarana yang kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk persembahyangan. Dan juga penglukatan ini biasanya juga digunakan untuk diri kita sendiri sebelum memasuki pura. Dan yang ketiga, di sana ada air atau tirte yang berfungsi untuk sebagai media untuk menyelesaikan upacara ngaben seperti tirte penembak, pengetas, dan lain sebagainya. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dari Ayu tadi bisa kita ketahui bahwa penggunaan tirte itu tidak hanya digunakan dalam upacara persembahyangan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun acara-acara tertentu ya. Jadi tirte juga kita gunakan ketika upacara meninggal dan lain sebagainya. Nah, karena tadi sudah ada disinggung sama Cynthia, jadi saya akan menjelaskan sedikit terkait jenis-jenis tirte. Jenis-jenis tirte itu ada 3. Yang pertama itu tirte Kundalini, yang kedua tirte Kamandalu, dan tirte Pawitra. Yang pertama itu tirte Kundalini, tirte yang dipercikkan ke tubuh kita sebagai penyucian stula sarira. Yang kedua tirte Kamandalu itu diminum untuk menyucikan perkataan dan kotoran atau suksema sarira. Dan yang ketiga tirte itu diraupkan untuk kesucian seperti itu. Nah, di mana ketiga jenis ini yang dipercikan ke tubuh, diminum dan diraupkan itu adalah tidak lain adalah untuk menyucikan sabda, bayu, dan ingat. Ya, itu tadi penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis tirte. Namun tentunya umat sedharma masih bertanya-tanya terkait apa sih makna dari tirte itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Ayu terkait dengan makna tirte itu sendiri. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa itu tirte, fungsinya, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan makna tirte itu adalah sebagai penyucian, sebagai pengurip, dan sebagai pencipta, seperti itu. Umat sedharma yang berbahagia, tadi sudah banyak dijelaskan tentang air, sumber air, tentang tirte, fungsi tirte, dan sebagainya. Tentunya umat sedharma bertanya-tanya, apa sesungguhnya perbedaan dari air dan tirte tersebut? Untuk itu, mungkin Ayu bisa menjelaskan lebih lanjut lagi apa perbedaan dari air dan tirte itu sendiri. Silakan Ayu. Nah, di sini perbedaan air dan tirte seperti yang sudah kita bahas tadi, itu sudah saya jelaskan air itu apa, tirte itu apa. Nah, perbedaannya di sini adalah terkait penggunaan sama prosesnya. Di mana air biasa itu digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kita minum, mencuci, dan lain sebagainya. Dan prosesnya itu seperti biasa yang di rumah-rumah biasa didapatkan, yaitu di keran atau di sumur seperti itu. Nah, perbedaannya dengan tirte itu, kalau tirte kegunaannya sudah tadi saya sampaikan untuk persembahyangan umum, untuk melekat, dan untuk prosesi acara ngaben seperti tirte pengetas dan lain sebagainya. Nah, prosesnya di sini ini yang membedakannya, di mana tirte ini disebut tirte setelah air biasa, air bersih itu didoakan oleh sulinggih atau air biasa itu dihaturkan ke pelinggih pura dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Kalau air biasa itu air yang kita ambil dari keran, dari sumur yang langsung kita gunakan, tapi kalau tirte itu di dalamnya itu terdapat doa-doa, terdapat hal yang sudah kita air itu sudah kita sucikan, kita unggahin ke pelinggih dan lain sebagainya. Itu yang disebut wangsu padu atau berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ya, umat sedharma yang berbahagia, Ayu sudah menjelaskan banyak dan tentunya kita sudah menambah pengetahuan tentang air dan tirte, dari penggunaannya, dari fungsinya, dari sumbernya, dan lain sebagainya. Umat sedharma yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari kegiatan kita hari ini. Dan tentunya dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ayu tadi, bahwa air dan tirte itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana kalau air itu hanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tirte ini
khusus kita gunakan dalam upacara-upacara keagamaan, baik fitriyatnya, resiyatnya, manusiayatnya, dan upacara-upacara yatnya lainnya. Umat sedharma yang berbahagia, semoga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, salah ucap, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Salam Rahayu.